Hai, kembali lagi bersama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan strategi mengatasi grogi, cemas, maupun gugup dalam berpublic speaking. Apa saja solusinya? Tonton terus ya videonya. Sebelum kita mengetahui solusi apa saja yang tepat untuk mengatasi cemas dalam berpublic speaking, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja penyebab yang membuat cemas ataupun gugup dalam berpublic speaking. Kita harus tahu dulu apa itu gugup atau cemas. Gugup atau cemas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam kondisi seseorang yang berkata atau berbuat dalam kondisi yang tidak stabil. Cemas atau grogi ini disebabkan oleh pikiran atau persepsi si public speaker yang jauh dari ekspektasinya. Maka hal itulah yang menyebabkan seorang public speaker gugup dalam menyampaikan sesuatu di depan audiensnya. Kenapa seseorang bisa gugup? Hal ini disebabkan ada dua faktor. Faktor yang pertama, seorang public speaker menjadi gugup yaitu karena kurangnya pemahaman materi atau penguasaan materi. Dalam berpublic speaking, seseorang tidak dituntut untuk menyampaikan materi secara tersusun atau secara sistematis, tetapi bisa seorang public speaker bisa secara bebas menentukan letak-letak atau penyampaian materi sesuai apa yang diinginkannya. Misalkan saja dalam pengucapan salam, seorang public speaker bisa saja meletakkan kalimat ucapan salam pada pertengahan pembicaraan ataupun di akhir. Itu sesuai dengan si public speaker sendiri. Agar dalam penyampaian materi bisa rileks ataupun bebas dalam artian tidak terpaku kepada teks. Dan faktor yang kedua yaitu disebabkan karena kurangnya latihan atau jam terbang istilahnya. Jam terbang ini pengalaman dalam berpublic speaking sudah berapa kali atau sudah sering atau masih pemula baru begitu. Jam terbang yang banyak akan membuat kita semakin terlatih dalam pembawaan public speaking kita, sehingga kita mengetahui apa saja yang akan dilakukan ataupun yang akan dilaksanakan agar public speaking berjalan dengan baik tanpa adanya rasa gugup atau cemas. Tapi jam terbang yang banyak ini tidak menutup kemungkinan seorang public speaker tidak merasakan cemas ataupun gugup sebelum melakukan pembicaraan atau public speaking. Jadi itulah faktor yang menyebabkan seorang public speaker cemas ataupun grogi dalam menyampaikan informasi. Yang pertama yaitu karena tidak menguasai materi atau kurangnya pemahaman materi yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman atau jam terbang kurang. Dalam istilah kurangnya pengalaman dalam berpublic speaking. Baik, materi selanjutnya yaitu kita masuk ke solusi agar tidak cemas ataupun grogi dalam berpublic speaking. Apa saja? Yang pertama yaitu adanya banyak pengalaman ataupun banyak jam terbangnya.
Hal ini dapat dapat melatih seorang public speaker untuk melatih seorang public speaker dalam menyampaikan sesuatu informasi. Jadi, pengalaman dapat melatih kita untuk menjadi lebih baik. Dan yang kedua yaitu ada penguasaan materi. Sebelum kita menyampaikan atau mempresentasikan di depan khalayak orang ramai di suatu panggung, itu kita harus menguasai materi apa yang akan kita sampaikan. Hal itu disebabkan karena kalau kurangnya materi tersebut, kita akan kebingungan gitu di tengah-tengah berpublic speaking. Apa yang akan diucapkan selanjutnya, apa lagi yang akan disampaikan berikutnya begitu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam penguasaan materi. Dan yang ketiga yaitu menguasai keadaan di sekitar. Jadi dalam berpublic speaking, kita harus seorang public speaker harus datang lebih awal dibanding dengan para audiensnya. Tujuannya agar si public speaker dapat mengetahui keadaan ruangannya, perlengkapan yang akan digunakan seperti mikrofon ataupun yang lainnya, agar dalam berpublic speaking nanti akan berjalan dengan baik. Dan solusi yang keempat yaitu mampu meyakinkan diri sendiri. Mampu meyakinkan di sini yaitu bahwa ditanamkan di dalam otak bahwa saya mampu, saya akan memberikan yang terbaik nanti pada saat penampilan public speaking saya di depan para audiens. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita bisa melakukan kegiatan ini gitu, tanpa adanya grogi ataupun cemas, dan tidak memikirkan hal-hal yang sebagai macamnya. Dan solusi yang kelima yaitu perlu adanya latihan sebelum tampil. Hal ini perlu karena kita tidak tahu bagaimana kita di depan panggung itu bersikap ataupun dalam berpublic speaking. Latihan sebelum tampil ini bisa saja dalam bentuk bisa di depan cermin ataupun meminta teman untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan atau yang ingin kita sampaikan gitu. Latihan 5 menit ataupun 10 menit sebelum tampil sangat penting. Dalam hal ini hanya untuk memastikan layak atau tidaknya seorang public speaker untuk tampil di depan panggung atau di depan audiensnya. Memastikan agar penampilannya ini sudah benar-benar rapi ataupun layak dilihat, seperti adanya kancing baju yang belum terpasang, lipstik yang berlepotan, itu juga akan mengganggu atau kurang menarik gitu dilihat oleh para audiens. Jadi kita harus memastikan harus memastikan betul bagaimana penampilan kita sebelum melakukan public speaking gitu. Dan solusi yang keenam yaitu mengenali dan memahami audiens. Jadi kita sebelum melakukan public speaking harus mengetahui siapa dulu audiens yang akan kita hadapi gitu. Seperti contohnya, misalnya kita akan berpublic speaking di depan anak-anak, misalnya di depan anak-anak yang seusia letak saja usia 13 tahun, remaja lah.
13 tahun, maka kita tidak perlu memakai kata-kata atau bersikap kaku di depan mereka. Jadi kita harus menjadi bagian dari mereka sehingga mereka bisa menjadi nyaman dan mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi memahami atau mengetahui siapa audiens kita ini sangat penting untuk mengatasi solusi cemas atau gugup dalam berpublic speaking ini. Dan solusi yang ketujuh yaitu memanfaatkan alat bantu. Alat bantu di sini seperti InFocus dalam bentuk PPT yang menarik atau bisa disebut PowerPoint atau materi yang akan kita tampilkan dengan menarik. Tapi dengan alat bantu ini kita tidak boleh juga hanya terpaku kepada si alat bantu, karena di sini dijelaskan hanya sebagai alat bantu, bukan hal pokok menjadi terfokus kita kepada si alat bantu ini. Jadi misalnya kita melihat InFocus lalu kita berhadapan langsung kepada audiens gitu, tidak hanya terpaku kepada si InFocus kita. Jadi kita harus memastikan juga audiens kita tidak boleh terpaku kepada InFocus. Dan solusi yang ke-8 yaitu positive thinking yang perlu. Ada pemikiran positif di hati dari pikiran. Hal ini menanamkan di otak kita bahwa dalam kegiatan kali ini akan baik-baik saja, akan lancar. Jadi kita harus berpositive thinking agar terlaksananya public speaking dengan baik. Jadi itulah solusi ataupun penyebab dari cemas, grogi, gugup dalam berpublic speaking. Baik, ada tambahan sedikit bahwa banyak pengalaman dalam berpublic speaking ini tidak menutup kemungkinan seorang public speaker bisa merasakan cemas, grogi dalam berpublic speaking. Hal ini pasti akan terjadi di dalam setiap public speaker gitu. Tapi dengan banyak pengalaman kita bisa mengatasi hal-hal tersebut. Karena banyak pengalaman, tapi tidak menutup kemungkinan seorang public speaker tidak merasa grogi sebelum melakukan public speaking. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengatasi solusi cemas dan grogi dalam berpublic speaking. Kalau ada kata-kata maupun sikap yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.